Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kurnia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kelak. Kita selalu berpedoman pada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para hadirin yang berbahagia, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Umri Universitas Muhammadiyah Riau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tausiah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kali ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada kami ditawarkan untuk menyampaikan tausiah menjadi pribadi Rabbani. Hadirin yang berbahagia, memang saat menjelang puasa memasuki bulan Ramadan, kita selalu dihadapkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita selalu memperbaiki diri kita sendiri dari tahun ke tahun dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau kita lihat dari segi puasa, hakikat puasa itu sendiri, sebenarnya pada hakikatnya kita patuh terhadap perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada hakikatnya kita patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perintah Allah itu kita dilihat, diuji berbagai ujian dalam menjalankan ibadah puasa. Maka oleh karena itu puasa ini jangan jadi beban. Kadang-kadang ada sebagian umat Islam di kalangan masyarakat kalau menghadapi puasa Ramadan sudah keluh kesah, seolah-olah sudah datang beban, sudah datang sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan. Padahal pada hakikatnya tidak demikian dalam kehidupannya. Ada juga kadang-kadang sakit yang selama ini tidak sakit, tapi waktu menjelang Ramadan sudah sakit. Sakit mah, sakit lambung, macam-macam lah penyakit itu. Sebenarnya berpuasa itu untuk menyebabkan penyakit terbalik. Kenapa terjadi sakit itu? Karena mindset kita sudah kita set seperti itu, bahwa seolah Ramadan itu beban yang tidak sanggup dipikul. Padahal kita sebagai hamba Allah, Ramadan ini ujian memang, keikhlasan kita kepada Allah, patuh terhadap perintah Allah. Karena kalau ibadah lain bisa dilihat orang, bisa kita diraba dan sebagainya, tapi kalau puasa, orang puasa itu dirinya sendiri yang tahu dan juga Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja berpura-pura puasa tapi tidak puasa, tapi Tuhan tahu dan Yang Bersangkutan juga tahu, yang lain boleh tidak tahu. Tapi oleh karena itu yang menjadi pribadi Rabbani ini adalah ketulusan kita, keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah puasa karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah manusia, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari hebat daripada sesama makhluk, tapi karena titah patuh terhadap titah Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita, dilihat keimanan kita di bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu kepada setiap kita mempersiapkan diri dengan merasa bergembira
Berpuasa itu bergembira, jangan keruk muka atau tidak tahan seolah-olah berat sekali. Tidak ada itu. Tidak ada yang mati karena puasa. Tapi puasa itulah kadang-kadang membuat kita menjadi sembuh dari penyakit, kemudian kita menghindari fitnah, kita menghindari berbuat tidak baik kepada orang lain. Puasa itu tidak hanya makan minum, tapi juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita bulan puasa ini perlu memperdalam ilmu pengetahuan. Makin tinggi ilmu pengetahuan seseorang itu, makin baik terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak dibatasi ilmu itu hanya ilmu agama saja, tapi dalam Al-Quran mencakup ilmu dunia dan akhirat. Karena di dalam Al-Quran juga mengandung pengertian-pengertian di luar masalah fikih, masalah akidah, masalah syariat dan sebagainya. Tapi juga dalam Al-Quran diceritakan berbagai keadaan makhluk dan selain manusia. Kemudian alam ini juga ketergantungan dengan manusia. Tidak hanya bisa hidup manusia tanpa alam. Jangan kita seolah-olah hidup bisa sendiri tanpa alam ini, tanpa sinar matahari, tanpa ada malam, tanpa ada siang. Kalau malam saja bagaimana? Tidak tumbuh tumbuhan. Kalau siang saja mungkin kering semua. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita patuh terhadap perintahnya, bahwa keimanan kita pada Allah melebihi daripada keimanan atau ketakutan pada yang lain makhluk Allah.